Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi Bapak, ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapa, buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama yaitu, apakah perkataanmu jadi berkat? Apakah perkataanmu jadi berkat? Amsal 10 ayat 31 dan 32. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian yang tulus dan benar akan menguatkan dan membangun orang yang menerimanya. Semua orang suka dan ingin menerima pujian, tetapi tidak banyak orang yang suka memberi pujian. Karena pada dasarnya manusia lebih suka berpikir akan kebaikan dan kehebatan dirinya sendiri, dan senang dengan kejelekan orang lain. Ia ingin merasa lebih berharga dari orang lain. Mereka berpikir bahwa berharga itu berarti lebih baik dari orang lain, sehingga tanpa disadari mereka suka menjelek-jelekan orang lain untuk menaikkan harga dirinya sendiri. Padahal akan selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Kita berharga bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tetapi karena Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, dan karena Dia memberikan harga kepada kita seharga nyawa Tuhan Yesus sendiri yang telah dibuktikannya dengan rela mati buat kita. Di luar Kristus kita tidak punya harga sama sekali. Sesungguhnya memberi pujian tidak hanya menguntungkan orang yang menerimanya, tetapi juga orang yang memberikan pujian. Memberi pujian melatih diri kita untuk berpikir positif, bukan negatif. Membuat kita belajar untuk memperhatikan orang lain, serta menjauhkan kita dari kesombongan. Oleh karena itu, marilah dengan rendah hati kita mengakui kelebihan dan kebaikan orang lain, dengan cara memberikan pujian yang tulus ikhlas kepada mereka yang layak menerimanya. Seperti pada Matius 12 ayat 37. Di sini dikatakan bahwa manusia dihakimi lalu dibenarkan atau dihukum tergantung pada perkataan mereka. Pertama, perkataan yang diucapkan dengan bijak dan baik oleh seseorang merupakan bukti sekaligus pujian terhadap hikmat dan kebaikan yang dimilikinya. Ketika berbicara orang yang baik mengeluarkan hikmat bagi keuntungan orang lain, Allah memberinya hikmat sebagai upah akan kebenarannya. Pengkhotbah 2 ayat 26. Dan sebagai rasa terima kasihnya atas pemberian itu, dan juga sebagai balasan kepada sang pemberi, dia melakukan kebaikan dengan hikmat itu. Dan dengan perkataannya yang bijak dan saleh, dia membangun banyak orang. Dia tahu akan hal yang menyenangkan. Perkataan apa yang akan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, dia berusaha untuk lebih dari sekedar melakukan kewajibannya.
Dia juga tahu apa yang akan bisa diterima dengan baik oleh pembicara ataupun pendengar, apa yang cocok baginya dan menguntungkan pendengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Yang kedua, dosalah yang diperkatakan dengan fasik oleh orang fasik, dan dosanya akan menghancurkan dirinya. Mulut orang jahat hanya tahu tipu muslihat, yaitu apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan membangkitkan amarah orang yang bercakap-cakap dengan dia. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Kata lidah bercabang dalam bahasa aslinya berarti lidah yang jahat. Dalam Alkitab BIMK, orang tulus menuturkan kata-kata bijaksana. Orang jahat akan dibungkam mulutnya. Ayat 32, kata-kata orang tulus menyenangkan hati, kata-kata orang jahat selalu menyakiti. Orang yang menjaga ucapannya disebut orang benar. Setiap perkataannya mengeluarkan hikmat. Hikmat dipahami sebagai pengetahuan dan pengertian akan apa yang benar, adil, tulus, dan jujur. Hikmat berasal dari Tuhan yang memberikan pengertian kepada mereka yang menghormati dan menaati Tuhan. Sedangkan lidah yang jahat dimiliki oleh orang fasik, mengeluarkan tipu muslihat. Dari semua kata-kata yang keluar dari mulut kita itu, dapatkah kita memperkirakan yang lebih banyak keluar dari mulut kita? Kebaikankah atau malah keburukan? Pantaskah apabila kita merenungkan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, bahkan sudah semestinya kita berhati-hati pada lidah yang tidak bertulang tapi tajamnya bisa lebih daripada pedang, melukai bahkan membunuh. Karena seperti yang kita akui bersama, bahwa seringkali kata-kata yang keluar dari mulut kita sulit terkontrol, sampai menceritakan kebaikan maupun keburukan orang lain. Marilah kita menjadi orang yang tulus, ikhlas, yang menuturkan kata-kata bijaksana, menghindari perkataan yang jahat dan sia-sia. Biarlah ucapan kita senantiasa sesuai dengan firman Tuhan dan memuliakan namanya, dan terlebih lagi menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami pada pagi hari ini, supaya kami tetap menjadi berkat melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tindakan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari-harinya. Tuhan, tetap buka hati dan pikiran kami, dan tetap mengajarkan kepada kami, supaya hidup kami selalu mengikuti setiap perintah dan teladan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman Tuhan ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, bimbing, sertai, dan lindungilah kami. Dan segala sesuatu yang kami kerjakan, segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah Tuhan, semuanya itu hanya untuk yang mulia bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, aktivitas kami semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.